Jemaah sekalian, para habaib, para tuan-tuan guru yang kita muliakan, malam hari ini Masya Allah kita banyak sekali kedatangan tamu dari para habaib dan para tuan-tuan guru. Dan ada beberapa orang yang kita mintakan nasihat-nasihat dari beliau. Yang pertama, langsung saja kita mintakan nasihat dari Akhina Billah, Tuan Guru Ustaz Khairullah Azmi dari Tabukan Marabahat. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami aturkan. Uzkurus salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan para habaib, para syarabib zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ulun sebutkan karena ulun hanya ketemuan juga di sini dalam berhentian di dalam kedepinan grup namanan habaib namanan tangga. Mudahan asli segera. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama, lebih khusus kepada tuan guru kita Muhammad Yamal dari keluar. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, para tuan-tuan guru kita, mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, dan diberikan kelancaran, kemudahan dalam dakwahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat dan taslim, keselamatan, kesejahteraan mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keturunan beliau, zuriat beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau, kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, ila yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Niatnya ulun padahal kesini hendak untuk mendengar juga, untuk belajar, cuma kebetulan kenapa tidur disuruh ke Bandir ya, dan aturannya terpantas ulun ke Bandir di sini. Ada guru-guru kita, ada para habaib, ada guru Ahmad Mubarak. Alhamdulillah pertama pulang ke sini, terakhir rasanya bertemu di Gampak Lawan Sidin, acara tablik. Tapi kalau apa lah, satu tempat barang ya lalap. Belum di sini cuma menyampaikan betapa beruntungnya Babu Hantian yang hadir di majelis pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini penuh dengan keberkahan.
penuh dengan kebaikan-kebaikan yang dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan apabila pian berdoa, insya Allah kabul doa pian. Dan mudah-mudahan insya Allah hajat kita pun seberataan yang hadir pada saat ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pangsil satu kebaikan ulun bagi saya satu umat. Ada 3 orang pemuda tersesat di sebuah hutan. Jadi 3 pemuda ini kisahnya hendak ke gunung. Waktu ke gunung sesat, ada tahu menuju bulik. Beberapa hari ketikanya sesat, 3 pemuda ini tadi bertemuan sebuah pulau, yang mana di pulau tersebut ada banyak batu-batu permata luar biasa. Cuman kerepinan dulu, apakah ini permata berharga atau tidak? Jakanya ternyata jembut tuh ya kalau diambil aja. Kemudian 3 orang pemuda ini tadi, yang pertama si A, yang si A ini mengambil sedikit, ambil cukup di kantong aja, buat di kantong selawar, buat di kantong baju, dan sudah seadanya jadi itu dicopopai kalau lah aja. Kemungkinan ketahui juga apakah berharga atau tidak. Kemudian pemuda yang kedua, anggaplah si B, mengambil batu, banyak ikan sedikit pada yang pertamanya, pacul baju, biar ada bajuan, tapi dalam baju, buat dalam baju. Yang ketiga, untung sedikit, terbawa tas, ini tas kalau buat dalam tas, buat dalam tas. Kemudian ketiga ini jalan lagi, mencari jalan menuju bulik. Dan alhamdulillah bertemuan jalan bulik, ketemu sebuah kampung. Sampai di perkampungan itu ditekuni oleh orang kampung. Napa dibawa ujarnya kami ini tadi terdapat datunya. Ujar orang kampung, oh malah ini batu larang. Batunya halus-halus saja kayak kerikil. Lu tinggal sama melihat juga bagi saya. Bagi saya juga. Berapa aja larangnya? Kurang lebih 400-500 ribu dalam 1 biji. Batunya halus kayak kerikil. Jadi ujar nang batasnya tadi, alhamdulillah. Tapi menyesal. Kenapa aku buat dalam tas saya? Jangan tahu aku buat telanjang. Aku buat dalam selawar, aku buat dalam baju, ada di tas saja. Ujar nang nomor 2 tadi, Allahu Akbar. Ikan menyesal lagi aku. Bayar di baju aja membuat di kadut. Nang ketiga menangis. Kenapa buat dalam selawar-war? Nah, ini satu tamsil lesan kita, bahwasanya kehidupan kita di dunia tidak nampak pahala kebaikan-kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah ketika kita kena bulik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang sedikit, yang banyak kayak merasa kurang yang dibawa. Maka terus kita raih kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pian ada majelis, alhamdulillah tu laki, di mana aja ada majelis tu laki. Ada kegiatan-kegiatan amal soleh pian datang. Kenapa? Itu tadi nang banyak aja kekurangan, apalagi yang sedikit.
tapi insya Allah mudahan kita segera akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang bahagia, dengan membawa amal ibadah yang diterima seberatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya yang dapat beliau sampaikan salah khilaf minta halal minta ridho. Mudah-mudahan kabul hajat kita segera amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.